Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada retailer sepatu. Ya, di sini ada nama-nama anggota kami. Pertama Rizky dengan NIM 192106674, Muhammad Rizky dengan NIM 192105578, Iqbal Maulana Abdullah dengan NIM 192105425, Dimas Ito dengan NIM 192104372, Mudrik Dwido Anugrah dengan NIM 192104444. Ya. Latar belakang. Di era modern, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara konsumen berbelanja dan berinteraksi dengan pengecer sepatu. Fenomena penjualan online yang terintegrasi dengan e-commerce dan platform e-commerce telah menjadi salah satu metode belanja yang dominan dan mendunia. Hal ini memberikan banyak manfaat bagi konsumen, termasuk akses produk yang lebih baik, kenyamanan berbelanja di rumah, dan seringkali harga yang lebih kompetitif. Sebaliknya, para penjual sepatu yang belum beradaptasi dengan teknologi online justru merasakan dampaknya secara signifikan. Nah, di sini ada tujuan mengidentifikasi masalah, memberikan pelatihan untuk staf penjualan, memberikan solusi yang sesuai, meningkatkan daya saing, menyelesaikan konflik kognitif, menciptakan pengalaman yang cepat dan mudah. Di sini ada definisi SWOT. SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat suatu perusahaan. Dikutip dari Kotler dan Armstrong tahun 2008. Dengan kata lain, SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dikutip dari Hartono tahun 2005. Menurut David tahun 2006, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam arca fungsional bisnis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tujuan dan penetapan strategi suatu organisasi. Jadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Dalam konteks artikel ini ditunjukkan untuk menilai kualitas layanan perbankan sehingga diharapkan mampu meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam suatu lembaga perbankan serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mudrik. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan. Ini ada slide analisis SWOT untuk retailer sepatu. Strength atau kekuatan, stok beragam. Toko memiliki stok sepatu yang beragam dengan berbagai merek dan gaya. Pelayanan pelanggan, tetap memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan membantu. Merek dikenal. Toko telah membangun merek yang dikenal di komunitas lokal. Promosi online. Praktik promosi yang efektif di media sosial dan situs web toko. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Stok terbatas. Keterbatasan ruang menyebabkan stok sepatu terbatas dan mungkin tidak mencakup semua preferensi pelanggan. Harga yang lebih tinggi. Harga sepatu di toko ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pesaing. Persaingan yang kuat. Terdapat persaingan ketat dari toko sepatu besar dan e-commerce. Ketergantungan pada suplai tunggal. Tergantung pada satu pemasok utama untuk sebagian besar stok. Lalu ada threat atau ancaman, perubahan dalam tren mode. Tren mode yang berubah-ubah bisa mempengaruhi penjualan sepatu tertentu. Pesaing online. Pesaing online yang kuat dari pengecer sepatu online. Perubahan regulasi. Perubahan dalam peraturan perpajakan atau regulasi bisnis yang dapat mempengaruhi keuntungan toko. Pengaruh perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi global atau lokal yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Selanjutnya ada IFAS, Internal Factor Analysis Summary. IFAS atau Internal Factor Analysis Summary adalah alat analisis perencanaan strategi yang membantu organisasi mengevaluasi faktor internalnya, seperti kekuatan dan kelemahan. Dengan IFAS, organisasi dapat mengidentifikasi aspek internal yang mempengaruhi kinerjanya dan mengukur kepentingannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky.
Oke, di sini ada perhitungan EVOS, strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Berikut di bawah ada tabelnya. Yang pertama table EVOS, yang pertama strength, yang pertama stok beragam dengan jumlah 19, rating 4,75, bobot 0,5, dan hasil bobot kali rating 0,7. Kedua pelayanan pelanggan, jumlah 16, rating 4, bobot 0,2, yang hasil bobot kali rating 0,5. Ketiga merek dikenal dengan jumlah 18, rating 4,5, bobot 0,14, dan bobot kali ratingnya 0,6. 4 promosi online, jumlah 14, rating 3,5, bobot 0,11%, bobot kali rating 0,4. Total strength adalah 67, dan total dari bobot kali rating keseluruhan 2,2. Selanjutnya ada table weakness. Yang pertama stok terbatas, jumlah 15, rating 3,75, bobot 0,12, rating kali bobot hasilnya 0,4. Dua, harga yang lebih tinggi dengan jumlah 17, rating 4,25, bobot 0,13, rating kali bobot 0,6. Ketiga, persaingan yang kuat dengan jumlah 17, rating 4,25, bobot 0,13, dan rating kali bobot 0,6. Yang keempat, ketergantungan pada suplai tunggal dengan jumlah 13, rating 3,25, bobot 0,10, rating kali bobot 0,3. Total weakness yaitu 62, rating kali bobot totalnya 1,9. Total IFAS keseluruhan 129, bobot 1, rating kali bobot 4,1. IFAS atau External Factor Analysis Summary. IFAS, singkatan dari External Factor Analysis Summary, adalah analisis perencanaan strategis yang membantu organisasi mengevaluasi faktor eksternal yang mempengaruhinya. Seperti peluang dan ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal, dengan EVAS, organisasi dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting yang berada di luar kendali mereka dan yang mungkin berdampak pada tujuan strategis dan pengambilan keputusan. Analisis ini membantu organisasi lebih memahami lingkungan eksternal. Di bawah ini adalah perhitungan EVAS opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Table EVAS yang pertama yaitu opportunities. Yang pertama ada ekspansi online dengan jumlah 15, rating 3,75, bobot 0,1, rating kali bobot 0,4. Yang kedua, kemitraan dengan merek terkenal dengan jumlah 15, rating 3,75, bobot 0,11, rating kali bobot 0,4. Yang ketiga ada tren mode baru dengan jumlah 20, rating 5, dengan bobot 0,14 dan rating kali bobot 0,7. Yang keempat ada layanan reparasi online dan perawatan dengan jumlah 13, rating 3,25 dengan bobot 0,09 dengan rating kali bobot 0,3. Total opportunities ada 63 dan rating kali bobot 1,9. Berikut adalah table tracks. Yang pertama adalah perubahan dalam trend mode dengan jumlah 18, rating 4,5, bobot 0,13 dan rating kali bobot 0,6. Yang kedua ada pesaing online dengan jumlah 20, rating 5, bobot 0,14, rating kali bobot 0,7. Yang ketiga perubahan regulasi dengan jumlah 15, rating 3,75, bobot 0,11 dan rating kali bobot 0,4. Yang keempat ada pengaruh perubahan ekonomi dengan jumlah 18, rating 4,5, bobot 0,13 dan rating kali bobot 6. Total trades ada 71, total rating kali bobot ada 2,4, dan total IFAS keseluruhan adalah 134, bobotnya ada 1, rating kali bobot 4,3. Grand strategy. Grand strategy adalah dalam bisnis sepatu adalah rencana jangka panjang yang mencakup berbagai elemen seperti pengelolaan produk, branding, penetapan harga, distribusi, pengalaman pelanggan, pemasaran, rantai pasokan, pertumbuhan bisnis, analisis pesaing, dan penyesuaian dengan tren industri. Grand strategy bertujuan untuk mencapai tujuan besar bisnis sepatu, seperti pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar atau citra merek yang diinginkan, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Maulana Abdullah. Grafik grand strategi. Grafik grand strategi atau lebih dikenal dengan diagram Cartesius. Di sini strategi umum, penjelasan dari strateginya, total skor kekuatannya 2,2, total skor kelemahannya 1,9, lalu total skor peluang 1,9, total skor ancaman 2,4.
berdasarkan hasil IPAS dan EPAS menghasilkan dan menentukan posisi matrik SWOT. Rumusnya koordinasi analisis internal total kekuatan. Maaf, di sini ada kesalahan, mungkin harusnya total kekuatan ditambah total kelemahan. Lalu 2,2 ditambah 1,9, hasilnya 4,1. Selanjutnya koordinat analisis eksternal, total peluang ditambah total ancaman 1,9 ditambah 24, sama dengan 4,3. Dari hasil di atas, maka koordinat yang didapat itu 4,1 titik 4,3, maka diagramnya berada di kuadran 1. Strategi perusahaan berdasarkan diagram Kartesius. Jika dilihat dari perhitungan tadi, maka posisi retailer sepatu terletak pada kuadran 1 dan menggunakan strategi umum. Yang pertama, diversifikasi produk, menambahkan jenis atau merek sepatu yang belum ada, lalu bisa menambahkan variasi sepatu untuk berbagai kalangan, seperti anak kecil, dewasa, atau lansia. Lalu ada pengembangan pasar. Di pengembangan pasar, kita bisa melakukan promosi iklan di sosial media dengan konten yang berkualitas. Dan pengembangan sumber daya manusia. Bisa melakukan pelatihan pada pegawai agar lebih mengetahui merek atau tren sepatu yang sedang dijual. Lalu meningkatkan kualitas layanan dari pegawai untuk pelanggan. Matrik SWOT. Di sini strategi SWO-nya menyediakan stok beragam dari berbagai merek sepatu, menyediakan pelayanan kualitas agar konsumen mengetahui jenis atau merek yang up to date, melakukan promosi agar masyarakat tertarik membeli di toko kami. Strategi WO mencari banyak supplier agar stok lebih banyak, melakukan kerjasama dengan merek terkenal agar bisa bersaing dalam pasar. Strategi ST-nya menyediakan stok sepatu yang beragam dari berbagai jenis dan merek sepatu agar mengikuti tren yang sedang terjadi, lalu meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan agar lebih baik dari pesaing. Dan strategi WT-nya memanfaatkan perubahan dalam tren agar bisa menandingi pesaing. Perhitungan SPAS. Faktor strategisnya ada stok beragam, bobotnya 0,5, ratingnya 4,75, skornya 0,7, dan durasinya long atau panjang. Ternyata keberagaman stok ini memungkinkan toko untuk memenuhi beragam preferensi pelanggan dan memberikan lebih banyak pilihan saat berbelanja. Lalu ada stok terbatas, bobotnya 0,2, ratingnya 3,75, dan skornya 0,4 dengan durasi short. Demi mengikuti tren yang berlangsung, stok menjadi lebih terbatas. Dan untuk ekspansi online, bobotnya 0,11194, ratingnya 3,75, dan skornya 0,4 dengan durasi long. Ekspansi online adalah faktor yang strategis karena dapat membantu toko sepatu dalam mencapai pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan. Lalu untuk perubahan dalam mode tren, bobotnya 0,134328, ratingnya 4,5, dan skornya 0,6 dengan durasi medium. Perubahan tren yang cepat dapat mempengaruhi penumpukan stok. Kesimpulan, toko retail sepatu terletak di kuadran 1 yang berarti perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada sehingga akan bersaing dengan menggunakan strategi bisnis yang agresif. Jadi strategi yang dapat digunakan pada kuadran 1 adalah pengembangan pasar, pemetaan pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan diversifikasi terkait. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.